Azwan, Bayu Nur, Dharma Maulana, Fahri Algansa, Fatul Rahman, Leni Pratama, Iksan, Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Zuri, Raul Kata, Rindo Dharma, Rindo Adil, Santiana, dan Edi. Tadi hadir ya. Alhamdulillah ya. Hadir tingkatkan selalu ya, karena kehadiran adalah yang paling utama ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya, tolong dicek di sekelilingnya. Apabila ada sampah di bawah dan di ruang tempat sampah ya, tolong dicek di sekeliling kalian kalau ada sampah ya. Pembelajaran yang bersih. Sudah? Ya. Juga kalau menekankan jaga soal kebersihan ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebelum lanjut ke pelajaran, di sini Bapak akan melakukan asesmen awal dulu ya. Apa itu asesmen? Penilaian ya. Penilaian yang mana Bapak pengen tahu ya. Bapak pengen tahu kemampuan dari peserta didik ini ya. Bisa dipahami? Saya siapkan perangkatnya, handphonenya ya, dikeluarkan. Ini ada QR code ya. Kalau Bapak silakan scan ya. Untuk peralatan penawar, scan, belajar saja ya. Silakan. Ya. Pastikan juga terhubung ya ke ini ya, ke siaran internet ya. Diisi, jangan lupa nama dan kelas, jangan ini ya, lewat. Ini juga kami tahu nama ya. Lihat. Bapak beri waktu 3 menit ya untuk melakukan asesmen awal. Tolong dikerjakan dengan tadi teliti ya. Ini adalah kemampuan awal Bapak untuk mengukur kemampuan kalian ya. Cukup ya 3 menit Bos? Oke, silakan diisi nama menggunakan huruf kapital ya. Nama pekerjaan.
kembali ya si handphonenya, maksudnya biar kita fokus untuk pembelajarannya. Oke, untuk menambah semangat sebelum pembelajaran kita yel dulu ya. Siap ya kalian ya, biar membakar semangat kita dalam belajar. Oke, Bapak cek dulu. Otomotif bisa. Kompak. Oke, datang lagi. 3, 2, 1. Otomotif bisa. Otomotif bisa. Otomotif kuat. Sekali lagi ya, kompak ambil di meriah. 3, 2, 1. Otomotif bisa. Otomotif bisa. Otomotif kuat. Akan kata bisa tunjuk saja. Bisa. Jadi Bapak akan memberikan juga pertanyaan romantis ya, tolong sedikit dipikirkan oleh kalian. Pada suatu kendaraan yang seharusnya bisa hidup, tiba-tiba tidak bisa dihidupkan. Kita akan menghidupkan kendaraan, tiba-tiba hanya terdengar suara bunyi skor saja pada saat akan start. Apa ada kendala di mana? Kejadian tersebut coba bahkan lagi kira-kira di mana? Dari kaki ya. Kenapa kira-kira menurut pandangan ini? Sekol ya, dari kakinya sekol. Oke, coba sekali ya. Menurut pandangan Edi dari A. Oke, kalau pengen tahu dari yang lain ada nggak? Kira-kira ada opsi lagi? Oke, silakan. Menurut saya dari kabelnya Pak. Dari kabel yang mana itu? Kabel yang mau ke apinya Pak, mungkin kendor atau udah rapuh. Dari kabel yang berarti ke arah terminal itu ya. Luar biasa, kita masuk ya. Betul yang dikatakan oleh Edi dan Farhan, itu adalah termasuk komponen dari sistem starter. Ya, bisa dari aki, bisa dari kabel yang kurang ini ya, paham? Bapak di sini akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Paham? Pertama, di pembelajaran kali ini tujuannya peserta didik mampu melakukan pembongkaran motor starter di profesional dan memahami urutan proses pembongkaran dengan benar ya. Selanjutnya, peserta didik mampu melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen motor starter di profesional. Jadi sesuai materi hari ini yang akan kita pelajari adalah sistem starter, pemeliharaan sistem starter, bagian dari kelistrikan kendaraan di sebelumnya pernah mendengar nama starter? Pernah ya? Mungkin sebenarnya kita sudah sering menggunakan dan sering menggunakan juga starter ya. Start, apa start? Mulai awal betul. Start, starter. Seperti dari namanya saja sudah jelas. Start berarti adalah awal. Kita akan bahas lebih ya. Lanjut. Di sini starter itu mempunyai rangkaian. Yang mana rangkaiannya terdiri dari bersama penyanyi juga ya. Seperti ini alur rangkaiannya. Standar ya. Jadi boleh nyatakan lagi tadi ya. Seperti ini rangkaian sederhana. Paham? Pertanyaan, apa itu starter? Tahu? Tapi mendengar sudah mungkin atau belum? Pasti mendengar dulu. Tapi kalau tentang pentingnya mari kita bahas bersama-sama. Ini tampilannya ya. Ini adalah nama teknologi. Kalau membacakan, pengertian starter. Suatu mesin tidak dapat mulai hidup serta dengan sendirinya perlu ada bantuan. Maka mesin tersebut memerlukan tenaga dari luar untuk memutarkan proses atau roda daerah. Sebaliknya mobil besar ya, ketika tidak gimana? Apakah dia kalau mungkin tidak?
pinon yang bergerak dari bibir yang dipasangkan ke roda bagian luar dari flywheel sehingga ringgit berputar dan juga poros sensor. Nah, baru gerakannya diraih tadi ya menggunakan motor slip di sini. Nah, jadi dia ada yang nanti diuji dari magnetic field. Oke, sebenarnya kita akan membahas lagi ya. Prinsip kerjanya ada yang tahu gimana prinsip kerja dari motor sampai itu? Nah, mungkin belum tahu. Bapak di sini juga akan menjelaskan apa ya. Prinsip kerja motor sampai itu berdasarkan kerja sistem medan elektromagnetik kemana? Banyak magnet, salah satunya ini adalah motor listrik. Sampai itu ya, jelaskan dengan elektromagnetik. Dalam fisika, medan elektromagnetik adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan motor listrik, arus listrik yang menyebabkan munculnya daya di motor listrik yang bergerak ke lainnya. Seperti itu adalah sistem elektromagnet ya. Paham? Jadi bekerjanya dengan arus magnetan. Oke, selanjutnya ada juga di sini adalah ini bentuk besar. Sebelumnya sudah tahu bentuknya ya. Salah satunya ada yang terbaik ada bentuk potensial. Di dalam pengaruhnya terdapat ada juga tipe magnet. Tipe tipe potensial. Lalu tiga bentuknya yang terbaik ada tipe potensial. Ini yang paling umum biasanya. Ya, sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga seperti inilah di mana letak motor tersebut terlihat di gambar adalah di seberang bersampingan dengan roda daya atau flywheel ya di sebelah ini ya. Jadi sebenarnya salah satu itu ini tugas yang berat memutarkan kendaraan yang besar, tapi dia di kualifikasinya dia harus kecil kendaraan ya. Hebat sekali ya yang menemukan pesawat ya. Di mana dia harus menggunakan kendaraan yang besar, tapi dia mempunyai porsi yang tinggi ya. Bisa ya gitu kan. Atau memang udah seperti ya, bisa memiliki kendaraan besar, menentukan payung, bawah payung itu berat ya. Berarti teman-temannya nanti kalian belajar saja atau bapak kasih materinya nanti ya di upload di grup kelas. Seperti ini pelajarannya ada yang namanya umpahan, ada yang namanya apa? Ada yang namanya armatur, ada yang namanya tadi magnetic switch, ada ada binomio ya. Ada juga benar-benarnya yang mana kita ada juga lebih ya, saya sudah pelajari. Ini rangkaiannya harus yang dari berapa ya? Fungsinya magnetic field ya, supaya gimana katanya Pak? Ada juga cara pada saat arus listrik on ya, start pada saat dia menggunakan roda flywheel saat menggunakan on dan saat menggunakan off. Ya, betul. Bapak akan jelaskan sedikit nih ya, dari rangkaian ini, dari rangkaian yang mana tadi? Yang awal ya. Ini tanpa jelaskan sedikit sini ya. Tolong diperhatikan karena ini sangat penting ya untuk pelajaran kita karena kita juga harus tahu ya fungsinya kalau komponen ini harus tahu fungsinya setelah kerjanya. Jadi dipahami? Jadi dipahami? Pertama dari dalam kata ya harus ada dari barat itu ke IGSIP ya, division ya, IGSIP kita lagi di division ya. Lanjut ke 60 kronologi ke masa dan kemasan. Baterai dan dari IGSIP ke 60 koin, dengan cek kilopayung dan armatur masa itu pada saat besar. Lihat seperti yang Bapak tanya tadi di
fungsinya tadi sisi utama dia mendorong ke flywheel ya kalau saya ini ada joker bagian dari keseluruhan nanti switch open ya starter oil gas dan off nanti juga Bapak akan menampilkan video pelajaran ya untuk kalian pahami dan mengerti supaya lebih paham lagi ya tentang hal ini ya. Siap? Siap? Siap ya. Nah, kita selesai dulu ya slide-nya. Seperti ini gambaran dari waktu kita punya yang baca kali ya. Ada bagian menampil juga ya. Di dalam waktu itu ada apa? Fuel oil, pokok dan ada waktunya ya. Itu adalah gambaran dari tadi ngomongin dokter. Ada mantul gulungan. Kalau kalian pernah di rumahnya ini apa membuka motor apa ayo ya kalau mesin pompa mesin taruh ini sama dalam satu ya sikat ada sikat rodas ada satu switch driver dan ini mari kita lihat rasanya misalnya nanti ada bersihnya kalau sudah sediakan ya bersih dari upaya ya ini bisa nanti ya switchnya terus juga ya jangan lupa pada saat pengumpulan nanti kalibrasi juga ukurnya ohmmeter ya menggunakan tadi multi atau ohmmeter ya jadinya ke ohmmeter jangan lupa pastikan ada kontinuitas ya kalibrasi dulu ya nanti ada juga pakai benar ini ya jadi kita perhatikan saja supaya kita lanjut praktek ya ini perawatannya ya maka anak terjelas dari yang mau dibahas di slide ya ini adalah perusahaan umum yang dari motor standar jadi biasanya sih ya kita ukurkan saja nanti di akhir ya biasanya ada rangkaian sifat yang sudah halus atau tulus ya terus ada pembahasan switch atau starter yang rusak dan juga fuel oil atau water atau putus ada sepatu butuh yang terbakar ada sisi yang putus dan juga beberapa ini tadi infonya otomatis ya ada baterai ya baterai doang ya jadi sebagai sumber utama ini kan dari baterai oke untuk sedikit ini merupakan menampilkan video pelajaran kalau dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cara TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas motor starter konvensional tentang komponen dan fungsi komponen motor starter konvensional. Berbicara masalah sistem starter, tak lepas dari yang namanya motor starter. Hal yang mendasar yang harus Anda ketahui adalah apa saja komponen-komponen pada motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cara TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas motor starter.
Bentuk dari komponen ini seperti tabung. Fungsi starter solenoid ini sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada motor utama. Di dalam komponen ini terdapat dua buah koil, yaitu 1. Pull-in coil yang berfungsi mendorong plunger untuk menggerakkan drive pinion. 2. Hold-in coil berfungsi menahan gerakan pull-in coil dan menghubungkan antara arus baterai ke motor utama. Simak ya. Komponen yang kedua ada solenoid plunger. Solenoid plunger berfungsi menghubungkan pergerakan pull-in coil ke drive lever. Jadi banyak orang menyebut komponen ini hanya sebagai batang penghubung. Solenoid ya, seperti itu bentuknya. Komponen lain ada pada motor starter yaitu solenoid caps. Nama lain dari solenoid caps yaitu tutup solenoid. Sama seperti fungsinya sebagai rangkaian penutup solenoid starter yang berada di depan starter. Komponen yang keempat pada motor starter yaitu field coil. Field coil merupakan komponen magnetic coil yang berfungsi membangkitkan kemagnetan di sekitar rotor coil. Field coil akan menghasilkan magnet jika ada input arus dari terminal 5. Di dalam field coil terdapat 3 komponen yaitu 1. Yoke sebagai tempat untuk kumparan, 2. Pole core sebagai tempat untuk melilitnya tembaga agar menjadi kumparan, dan 3. adalah kumparan. Komponen motor starter yang kelima adalah armatur coil. Komponen ini memiliki fungsi utama sebagai pembangkit magnetik agar direspon oleh kemagnetan field coil sehingga terjadi pergerakan. Umumnya bentuk dari armatur coil dililit oleh tembaga dengan diameter yang lebih besar. Komponen motor starter yang keenam adalah komutator. Komponen ini berada di dalam armatur coil yang berbentuk seperti pelat tembaga. Fungsinya yaitu menghantarkan arus listrik dari brush sampai ke kumparan armatur. Komponen motor starter yang ketujuh adalah drive lever. Drive lever ini bekerja dengan mengadopsi sistem kerja tuas. Drive lever akan mengungkit pinion gear agar terdorong ke arah berlawanan. Komponen yang berbentuk seperti garpu ini fungsi utamanya untuk menggerakkan pinion gear. Komponen motor starter yang kedelapan adalah brushes. Brush atau sikat pada komponen motor starter berfungsi mengirimkan arus listrik dari terminal 50 menuju ke armatur coil melalui komponen komutator. Dalam motor starter ada 4 brushes yang terdiri dari 2 sikat positif dan 2 sikat negatif. Saat brushes aus, maka starter akan sulit untuk dihidupkan. Komponen berikutnya ada drive pinion clutch. Nama lain dari drive pinion clutch yaitu coupling starter yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung putaran dari starter ke flywheel. Cara kerja coupling starter dengan memanfaatkan slide wheel dengan bentuk miring. Kemudian komponen starter berikutnya adalah drive pinion gear. Komponen yang berada di ujung drive pinion shaft ini berbentuk seperti roda gigi. Berfungsi mengkaitkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros mesin melalui flywheel. Komponen motor starter yang terakhir adalah motor housing. Komponen terakhir ini berfungsi sebagai rumah dari semua komponen motor starter yang sudah disebutkan sebelumnya. Bentuknya seperti tabung dan berbahan logam karena tugas utamanya melindungi seluruh komponen dari motor starter. Demikian penjelasan tentang komponen dan fungsi komponen motor starter konvensional. Sekarang kalau kita belajar ini kalian harus tahu komponen sistem starter apa aja. Yang pertama ada roll, kedua ada ram, ada juga arma, ada juga yoke, ada juga drive lever, wajib kalau otomotif kita harus hafal dulu ya. Jadi pahami ya? Pahami ya? Pahami kan ya? Aman.
terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melepas terminal positif baterai. Buka kedua baut pengikat motor starter yang ada pada mesin kendaraan. Setelah baut terlepas, angkat motor starter dari gundukannya. Lepas terminal 50 pada motor starter dan terminal 30 dengan terlebih dahulu mengendorkan baut yang ada pada terminal 50. Selanjutnya, tempatkan motor starter di tempat yang aman. Mengoper alur motor starter. Untuk mempermudah dalam mengoper alur motor starter, posisikan motor starter pada tempat yang aman dan mudah dalam melakukan pembongkaran. Buka kedua baut pengikat motor starter dengan kunci yang sesuai. Buka juga kedua baut yang mengikat solenoid dengan bodi starter. Lepaskan unit solenoid dari bodi starter. Selanjutnya, gunakan palu plastik untuk melepas komutator dari loop. Dan lepas bagian-bagian lain motor starter, termasuk pegas-pegas yang ada pada sikat starter. Pemeriksaan loop. Secara visual, periksa kondisi yoke dari kemungkinan kerusakan visual. Selanjutnya, dengan menggunakan mobil tester, periksa full coil yoke. Pilih menu ohmmeter pada skala 1 kali dan lakukan kalibrasi 0 mobil tester. Periksa hubungan antar kabel gas dan periksa hasil pembacaannya. Pastikan jalur multitester mendekati angka 0. Periksa juga keberadaan full coil dengan menggunakan multitester. Hubungkan kabel full coil dengan monitor. Pastikan tidak terjadi hubungan antara full coil dengan monitor. Pemeriksaan brush. Pemeriksaan brush atau sikat dilakukan secara visual dengan memeriksa kondisi brush. Jika ada kotoran pada brush, lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas dan bersihkan dengan kain halus. Bersihkan dulu ya, dengan kain halus. Pemeriksaan brush selanjutnya yaitu pemeriksaan panjang sikat. Dengan menggunakan jangka sorong. Panjang sikat yang direkomendasikan yaitu 10 mm dengan limit 6 mm. Ini dari atas ini adalah ini. Kalau memang itu udah sangat ini ya. Halus. Pemeriksaan armatur coil. Alhamdulillah menggunakan biasa masuk lagi ya. Pemeriksaan armatur coil dilakukan dengan menggunakan multitester dengan skala 1 kali ohm. Ini kalibrasinya. Hubungkan mesin multitester armatur coil dengan terminal komutator. Pastikan tidak terjadi hubungan antara armatur coil dengan komutator. Ya, masih di 0. Oke, jadi ada aktivitas. Pemeriksaan armatur yang lain yaitu pemeriksaan terhadap kebocoran armatur. Power ya. Pemeriksaan kebocoran armatur menggunakan growler. Tempatkan armatur pada growler dan hidupkan growler dengan mengangkat kuas saklar ke posisi on. Tempatkan lembaran baja elastis. Dalam hal ini, dengan menggunakan gergaji besi di atas permukaan armatur dengan jarak 1 cm.
kebocoran pada kebocoran dalam armatur. Dan Pemeriksaan komutator. itu ada satu gitu ya. Pemeriksaan komutator dilakukan secara visual dari kemungkinan kotor yang diisi. Jika terdapat kotoran pada permukaan komutator, bersihkan dengan menggunakan alas. Jika terdapat kotoran antara celah dan komutator, bersihkan dengan alat yang dapat dijangkau. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan komutator dari sirkuit terbuka armatur insulator dengan menggunakan skala 1 kali ohm multitester. Hubungkan kedua presisi multitester ke sirkuit terminal komutator. Pastikan hasil pengukuran mendekati angka 0. Ada komunitas kalau dekat itu ya. Pemeriksaan komutator selanjutnya yaitu pemeriksaan diameter armatur Ini ya, ukuran dengan menggunakan di atas kolom. Ukur diameter komutator. diameternya itu apa? Standar yang diizinkan yaitu 32,7 mm dengan limit 31,7 mm. Ingat, ya, 32, Mas. Pemeriksaan wilayah yaitu pemeriksaan dan komutator. Tempatkan komutator pada feedlock dan pasang layar indikator pada permukaan komutator. Tampaknya juga ini ada ininya ya. Atur posisi 0 dan Indikasinya. Oke, kita lihat. putar listrik komutator dan baca hasil penggunanya. Runout standar adalah limit 0,4 mm. Berapa? Berapa punya? Pemeriksaan akuradiklas. Oke. Pemeriksaan akuradiklas dilakukan dengan memutar pinion searah jam-jam Ada jam, ada dan pastikan barangan, pinion ya. dapat berputar. Ya. Namun, jika diputar berlawanan arah jarum jam, pinion terkunci atau tidak dapat berputar. Nah, ini pertanyaan tadi. Ini. Pemeriksaan magnetic switch. Nanti sudah nih. Pemeriksaan magnetic switch yaitu pemeriksaan hubungan antara terminal tertulis dengan terminal C. Pada skala ohm, Perhatikan ya, perhatikan yang menggunakan ini. listrik multitester pada terminal 50 dan Ukuran itu sudah ya. Menggunakan pastikan ada hubungan terminal 50 dan terminal C. Periksa juga terminal C dan terminal 30 dengan menekan layar magnetic switch. Pasang listrik multitester pada terminal 30 dan C. Pastikan terdapat hubungan antara terminal 30 dan terminal C. Kalau bergerak ke arah mana ya? Kalau bergerak ke arah kanan. Merakit motor starter. Oke. Sebelum dirakit, berikan pelumas pada bagian bagian motor starter yang dimainkan. Jangan kebanyakan juga, jangan sedikit juga. Rakit komponen-komponen motor starter yang dilepas. Gunakan balut plastik untuk memperkuat pemasangan komponen motor starter. Oke, ya. Bisa dipahami, jadi seperti itulah harus pemeriksaannya. Selanjutnya, dibuka bentuk pengumpulan, masih ingat? Nomor tanya masih?
Sudah paham ya? Oke, sekarang kita ulangi silakan kita ke kerja praktek ya. Untuk sementara kelompok ini 4, mana kelompok 4 yang dulu ya. Kelompok 4 kita 1, 2, 3 dulu ya. Oke, ya, oke, silakan. Kelompok ini 1 sebelah ini ya. Ini kasih arahan. Nomor 1 ini. Nomor 2 ya di sini. Nomor 2. Nomor 3 di sini ya. Oke, mana? Oke. Dulu. Sebelah sini nomor 2, nomor siapa di sini tiganya? Nomor ya. Ini tiganya. Nomor 3. Ya, nomor 2, nomor 1 ini, nomor 1. 1, 2, 3 ya. 1, oke, lagi ya. Bahkan yang bisa simpan lagi ya, jangan kotor, biasanya ya, kalau sepedanya jangan kotor. Silakan kalian coba dulu satu ya, dudukkan dulu ya. Cek dulu baterainya, jangan lupa cek baterainya ya. Nanti paham ya begini ya. Silakan kita ini.
ya.
Jika sebelum melakukan tertentu dikalibrasi dulu ya, jangan ini aman ya, aman ya. Nah, bantuin pegang, seperti itu ya.
sudah melakukan pengujian ya. Berhasil ya, saya juga masalahnya. Kelompok 2 berhasil ya. Oke, tinggal kita lihat kelompok 3 ya. Kelompoknya Ihsan. Silakan, belajar saja menggunakan tabel ini. Gunakan benar ya. Kalau di papernya, pakai ininya. Ya, hati kalau pastikan. Oke, setelah ini tolong dilengkapi oleh dilengkapi ya. Dilengkapi juga. Sampai dilengkapi. Tolong saya juga alatnya dirapikan lagi ya. Alatnya boleh siap-siap disimpan di sana. Terus ikuti akan berat di terus halaman dulu ya. Cek ininya kebetulan. Supaya memperpanjang setiap kayak juga kan ya. Paham ya? Paham? Kan kalau menggunakan tadi kata pada baju dilap ya. Dilap ya, tidak terlalu terburu supaya kalah juga kan ya. Perawatan. Oke, kalian berarti yang mudah berarti harusnya diberi kesimpulan ya. Dari kesimpulan juga. Ya, diberi nama kelompok juga di kelas ya. Dari kelompok kelas. Tolong menggunakan dulu di dulu ya. Tapi lagi ya. Ada kesimpulan, ada yang lakukan, menghubungi pengalaman terhadap ya.
Tekan dulu. Ini kalau ini dapat ya, dapat potong satu meter, nanti jadi depan ya, saya ya. Terus ini kita dulu ya. Sudah ada betul enggak? Saya harus juga. Setelah pengamatan juga kami pakai alat ya di ketika ini ya proses kita pakai beberapa alat ya kita bantu bapak apa teman-teman yang juga karena selain ini ya ada informasi ya selain ini kelompok akan mengambil presentasi dari depannya semuanya dari semua isi ya dari dalam berbagai semuanya di sini. Di lengkapi bentuknya. Sekali kalau misalkan ini bunyinya sepertinya tidak dua. Apa ngambil dari dua? Uang dua lagi dari satu jangan. Ini juga ya. Karena ini bengkel kita semua wajib ada yang menjaga dan akan memilih diri. Silakan. Nah, ya, betul. Ini dulu kan berapa tahu
hasil dari apa? Hasil dari amatan kalian ya. Kalian menemukan masalah, kalian melakukan amatan dan kalian mencari solusi. Ya. Jadi dipahami? Ini gimana? Mau bola ini? Tunggu dulu mau kena maju kira-kira. Turun aja dari nomor berapa? Oke, nomor ini, nomor itu nanti ya. Ya, nomor terus. Ayo, apa?
ya. Terbuka sebenarnya ya. Kita isi. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk melihat maksudnya ya. Silakan. Isi ya. Dibaca soalnya dengan teliti ya. Pastikan terkirim ya kalau saya ini di bawahnya di situ. Nah, nanti ya. Sebelum mengirim desain juga ya, untuk nama gunakan huruf kapital ya, huruf besar ya, ya lihat jelas ya, mudah. Jangan lupa pastikan tekan tombol biru ya, kirim. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, ya. Sudah. Oke, sekarang masukkan kembali perangkatnya ya, handphonenya ke kita sedikit lagi. Jadi di sini Bapak akan menanyakan dulu, ada kendala dalam praktek? Tidak ya, teknis tidak, tapi sudah masalah menentukan masalah. Ya, ada yang apa? Oke, yang bagian itu kalau rusak, ada yang terlalu kopinya, ya, terus apa? Kopi tadi